Assalamualaikum, selamat datang, salam rahayu. Sugeng rawuh di channel ning kene wae. Ketemu lagi dengan saya Mbak Ning di channel ning kene wae. Ini adalah pembacaan untuk energi bulan Oktober 2022 buat Anda yang punya weton kelahiran Sabtu. Mulai dari Sabtu Pon, Sabtu Wage, Sabtu Kliwon, Sabtu Legi, Sabtu Pahing. Monggo silakan merapat di sini. Kita akan jadikan satu di video ini sehingga antara yang satu dengan yang lain bisa sama-sama menyesuaikan. Sudah sangat paham bahwa ini adalah energi, bukan ilmu titen atau pembacaan dari Primbon Jawa, sehingga Anda perlu menyesuaikan sendiri. Untuk teman-teman yang lahirnya di Sabtu Pon sekarang, Sabtu Pon ini ada cerita kehidupan seperti apa. Anda bisa sesuaikan untuk masing-masing Sabtu Pon, tingkat kecocokannya bisa macam-macam. Ada yang 50%, ada yang 75%, ada yang 95%, bahkan juga ada yang tidak cocok sama sekali. Tidak akan panjang lebar pembacaannya karena di sini Mbak Ning memang sengaja untuk tidak memberikan secara detail. Kalau Anda ingin mendapatkan pembacaan secara detail, silakan dibantu Mbak Ning untuk menarik energi melalui pembacaan secara pribadi. Kalau pembacaan secara pribadi itu otomatis Anda akan dikenakan biaya-biaya tertentu. Silakan saja hubungi adminnya Mbak Ning yang baru, nomor WhatsApp-nya sudah ada. Sabtu Pon di periode Oktober ini Mbak Ning lebih merasakan ada energi yang terkait dengan uang, terkait dengan perasaan, terkait juga dengan pemikiran. Pemikiran ini adalah untuk berubah, untuk merubah situasi dan kondisi. Kita akan coba konkretkan ya. Kalau secara pekerjaan, Mbak Ning lihat di sini, ada sebagian di antara Anda, Sabtu Pon, yang akan mendapatkan tawaran bagus terkait karir. Mungkin tawaran ini datang dari pimpinan Anda, dari bos Anda. Dia menawari peluang, kesempatan, mungkin pekerjaan yang nantinya akan meningkatkan karir Anda, menambah bonus Anda atau bonus Anda cair di periode Oktober ini. Itu kalau secara pekerjaan Mbak Ning lihat seperti itu. Coba kita klarifikasi dengan satu kartu. Seseorang yang menawarkan pekerjaan atau peluang bagus kepada Anda ini, sepertinya beliau ini dulu pernah Anda abaikan. Dulunya itu Anda pernah terkorelasi juga dengan orang ini ya, dimana dia juga menawarkan sesuatu tetapi Anda tidak menerima kesempatan atau tidak mengambil kesempatan yang dia tawarkan. Anda lebih memilih kesempatan yang lain. Nah, periode Oktober ini Mbak Ning rasa teman-teman Sabtu Pon tidak ingin mengulangi penyesalan yang sama, tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ini langsung Anda sebet saja untuk pekerjaan kalau memang ada tawaran yang cukup bagus. Kita beralih ke hubungan teman-teman Sabtu Pon. Di energi Sabtu Pon ini Mbak Ning lihat ada kebahagiaan keluarga. Ini sepertinya untuk yang sudah berkeluarga akan melakukan perjalanan, mungkin liburan bersama-sama, mungkin liburan akhir tahun ya, mungkin liburan ke luar kota, semacam itu, berziarah mungkin sama keluarga. Dan di sini Anda sedang mempertimbangkan juga kira-kira kemana perginya, tujuannya masih belum tahu juga ini Mbak Ning lihat. Untuk asmara atau percintaan yang sudah berkeluarga, yang sudah berpasangan, ini masih bingung mau mengambil tujuan yang mana untuk liburan bersama. Tetapi kalau yang masih sendiri, Mbak Ning merasakan ada sebagian di antara teman-teman Sabtu Pon ini didekati oleh seseorang ya, didekati oleh seseorang. Mungkin ini juga masih ada keterikatan hubungan keluarga, masih ada kedekatan. Awalnya mungkin bertemunya itu di sebuah perkumpulan atau arisan atau reuni keluarga semacam itu
ya. Reuni keluarga atau arisan keluarga ini di tempat yang jauh. Nah, ini ada yang mendekati Anda, ada yang beberapa mencoba untuk mendekat kepada Anda. Itu hubungan asmaranya. Untuk uangnya Mbak Ning lihat ini cukup mandiri secara keuangan, secara finansial ini cukup bagus yang Mbak Ning lihat ya. Cukup bagus. Kenapa? Ada 9 wajik dan juga ada ratu hati. Dimana Anda bisa mencukupi semua keinginan. Ini bukan hanya kebutuhan loh ya yang dicukupi, tapi keinginan. Ada energi kebahagiaan, kepuasan, dan pencapaian. Ya, ini hasil dari upaya yang sudah Anda lakukan di masa lalu. Kemungkinan di masa sebelumnya itu Anda cukup punya pengalaman bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur investasi. Tetapi di sini periode Oktober, uang yang justru mendatangi Anda berkat dari kecerdasan, kecerdikan Anda untuk mempergunakan atau untuk mendapatkan uang. Ada Jack Sekup ini terkait dengan kesempatan atau hal-hal yang baru dijalani. Bisa saja sebagian di antara setupon ini mungkin menjalani pekerjaan baru dan mendapatkan kabar baru. Yang terakhir kita tarik energi pesannya aja untuk setupon. Untuk setupon kita coba lihat ada pesan apa. Penyembuhan diri. Anda mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Jadi kalau memang Anda sudah berniat untuk menyembuhkan diri sendiri, entah itu kebahagiaan keluarga dari luka masa lalu ya, atau mungkin juga Anda tidak mau menyesali kesempatan yang datang, ya silakan. Tidak perlu pusing-pusing nanti gek piye ora perlu difikirkan hasilnya apakah bagus atau tidak. Ambil saja dulu, jalani saja dulu, karena itu adalah termasuk proses penyembuhan diri Anda dari kegagalan di masa lalu. Itu untuk setupon. Sekarang kita sudah akan beralih ke weton selanjutnya, yaitu setuwage. Sudah waktunya untuk Anda yang punya weton setuwage berkumpul di sini. Ini adalah giliran pembacaan penarian energi periode Oktober untuk Anda yang punya kelahiran setuwage. Tidak bisa cocok 100%, ini hanya bacaan singkat. Silahkan kemawon Anda bisa mengambil pembacaan secara pribadi berbayar, bisa menghubungi nomor admin yang ada di bawah video ini. Itu nomor adminnya Mbak Ning yang baru, nomor adminnya Mbak Ning yang baru, sehingga memang perlu waktu untuk menjelaskan lebih jauh, lebih detail, jadi harap bersabar saja. Kita coba keluarkan 6 kartu dulu untuk yang pertama di sini, untuk setuwage di Oktober. Mbak Ning lihat di sini untuk setuwage. Kalau bicara soal pekerjaannya, kalau bicara soal usahanya atau karirnya, di sini Mbak Ning rasa ada sebuah pencapaian yang cukup bagus. Mungkin bonus Anda cair, mungkin perusahaan Anda di akhir tahun ini punya laba yang besar, menghasilkan laba yang besar, sehingga di pekerjaan Anda ini ada perubahan yang terjadi. Perubahannya cukup signifikan. Dari yang awalnya mungkin tidak ada laba, perusahaannya tidak menghasilkan, di Oktober ini sudah mulai dihitung dan sudah mulai terlihat hasilnya. Perubahan mungkin ini labanya dibagikan kepada karyawan sebagai bonus, ada yang begitu. Ada juga yang mungkin labanya ini dipergunakan untuk invest, untuk membuka cabang baru juga bisa. Perluasan bisnis di perusahaan Anda juga bisa. Ini yang Mbak Ning lihat untuk setuwage. Kita coba klarifikasi dengan satu kartu. Ya, termasuk proses kerja keras. Jadi memang ini hasil yang didapatkan di tempat kerja Anda. Entah tiba-tiba Anda ini dapat fasilitas naik gaji atau fasilitas bonus akhir tahun. Ini memang hasil kerja bersama, hasil kerja semua karyawan. Dan bos Anda ini sepertinya tidak menutup mata untuk itu. Ini untuk pekerjaan.
Kalau berhubungan dengan cinta, di sini ada dua ratu, yaitu Ratu Sekop dan Ratu Keriting. Ya, sekop ini kita bicara soal ketegasan, soal sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Sementara kalau kita bicara tentang Ratu Keriting, ini adalah seseorang yang sangat punya rencana, sangat tahu apa yang harus dilakukan. Orang yang bisa berpikir logis. Anda yang berpasangan, kemungkinan di sini dihadapkan kepada situasi mengambil keputusan yang tegas, yang jelas, yang dampaknya bagus untuk masa depan. Mbak Ning lihat dua sekop ini juga bercerita tentang keputusan masa depan, keputusan atau pilihan dari dua jalur yang harus ditetapkan. Anda mau yang mana? Mau lanjut atau tidak? Kalau lanjut berarti memang ke depan harus ada hasil yang bagus. Hubungannya harus baik-baik saja. Tetapi kalaupun tidak, nah ini kan juga harus benar-benar butuh pemikiran yang bijaksana. Itu kalau soal percintaannya yang berpasangan. Yang untuk masih sendiri di sini Mbak Ning rasa mungkin ada seseorang atau mungkin dua orang yang cukup menarik perhatian Anda, atau bahkan mungkin ada dua orang yang mendekati, mau menyatakan cinta. Nah, di sini butuh sikap yang jelas, jangan sampai ada yang digantung. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak, begitu nje. Ini yang Mbak Ning rasakan kalau soal hubungan asmara. Sementara itu, kalau kita bicara soal percintaan, sudah kita bicara soal keuangannya. Di sini keuangan Setuage periode Oktober, Mbak Ning lihat ada kabar yang datang secara tiba-tiba. Kabar yang datang bertubi-tubi dan ini kabarnya sangat cepat nih. Dan kabar ini sepertinya membahagiakan Anda, membawa kebahagiaan buat teman-teman Setuage. Kita coba klarifikasi. Ya, sudah Anda tunggu-tunggu. Kabar rezeki mendadak, rezeki yang tidak kunjung datang di periode Oktober ini kemungkinan ada kabar rezeki yang datang soal keuangan. Dan ini memang sudah Anda nanti-nantikan, wis dijaga-jaga no, gitu loh. Itu keuangannya. Ada 7 hati di sini. 7 hati. Kalau sudah dapat uang banyak, kalau sudah dapat rezeki banyak, termasuk juga kalau Anda sudah berhasil memutuskan sesuatu, jangan kembali bingung, jangan terlalu banyak keinginan ya. Jangan terlalu banyak tuntutan juga 7 hati ini, karena di sini lebih kepada kalau Mbak Ning melihat Anda sukses di tempat kerja, ya dapat bonus di tempat kerja, soal uang juga kelihatannya lancar. Ini kok semakin banyak keinginan Anda yang ingin dipenuhi gitu loh. Pengennya aneh-aneh, pengen tuku iki, pengen tuku iko. Nah, itu yang terlihat di kartunya Mbak Ning. Pesan untuk Anda Setuage di periode Oktober, wujudkan mimpi. Mimpimu tampaknya bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kau sadari. Meskipun demikian, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpimu. Nah, bangun dari mimpi. Kalau ingin membangun mimpi, otomatis harus sabar. Otomatis harus merawat prosesnya, harus mengikuti prosesnya. Anda silahkan terjemahkan sendiri untuk pesan yang ada di video ini Setuage. Sekarang kita beralih ke pembacaan untuk weton berikutnya, yaitu Setu Kliwon. Sekarang ini giliran untuk wetonnya Setu Kliwon di periode Oktober. Ada pembacaan seperti apa untuk Anda di Oktober ini? Silakan disesuaikan sendiri bacaan singkat dari Mbak Ning. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Setu Kliwon di periode Oktober. Kita keluarkan 6 kartu. Yang pertama ada 6 wajik, Raja Keriting, 4 wajik, 5 wajik, ada 2 hati, dan ada 8 wajik. Mbak Ning rasa kalau kita bicara hari
Setu Kliwon sih wetonnya. Di periode Oktober ini terkait pekerjaan ada keseimbangan. Apa yang Anda kerjakan itu terbayar sesuai dengan energi yang Anda keluarkan. Jadi misalnya Anda ini kerja 8 jam jadi bayarnya UMK ya toh. Anda kerja misalnya di luar negeri dibayarnya juga pakai dolar. Apa yang Anda keluarkan itulah yang nanti akan terbayar. Jadi oleh energi yang lebih tua, ini energi pimpinan. Karena Mbak Ning lihat di sini teman-teman Setu Kliwon ini sudah punya bos, sudah punya pimpinan, seseorang yang tahu, seseorang yang paham, seseorang yang logis dan cukup pintar, cukup bijaksana juga orangnya. Mbak Ning lihat begitu. Nah, kalau memang Anda kerjanya overtime, lembur di pekerjaan ini, Mbak Ning lihat Anda juga akan mendapatkan pembayaran yang pantas. Itu untuk pekerjaannya. Sementara di sini langsung muncul klarifikasi kartu 9 sekup. Nah, 9 sekup ini juga banyak pekerjaan yang datang. Bisa jadi pekerjaan-pekerjaan ini memang Anda sengaja ditambahi oleh jeragan Anda, oleh bos Anda. Jadi semacam sengaja gitu loh ya. Wis tak tambahi penggawean, piye kira-kira nanti tak bayar sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Nah, ini kalau sarannya Mbak Ning, memang Anda boleh menerima pekerjaan yang banyak itu, cuman disesuaikan dengan waktu dan energi. Waktu istirahat Anda juga penting, waktu buat keluarga, waktu buat diri sendiri juga penting. Kan tidak semuanya melulu tentang pekerjaan ya. Hidup harus seimbang. Itu yang Mbak Ning rasa, kalau dikasih tugas sama bos ya pilih yang mana yang kira-kira menurut Anda perlu saja. Sementara itu Setu Kliwon kalau berhubungan dengan asmara, Mbak Ning lihat di sini ada kartu 4 wajik dan ada 5 wajik ya. Di sini ada yang merasa sendirian, merasa kesepian, merasa ndak punya tempat untuk curhat. Ini untuk yang berpasangan maupun juga untuk yang masih sendiri. Yang berpasangan juga ndak begitu direken sama pasangannya ini. Ada kebosanan, bosan untuk menjaga rumah, bosan untuk hubungan yang seperti ini saja. Ini Mbak Ning lihat ada energi seperti itu di periode Oktober untuk Setu Kliwon. Sedangkan kalau yang masih sendiri, yaitu tadi bosan sendiri, bosan tidak ada teman, tidak ada yang mendekati, tidak tahu apa yang harus dilakukan, ada rasa sedih juga di sini Mbak Ning lihat. Dengan adanya as sekup di sini, Mbak Ning rasa Anda disarankan untuk berkomunikasi dengan pasangan, menyampaikan keluh kesah Anda kepada pasangan, ya. Tapi pelan-pelan saja karena kartunya masih as, jadi masih awal, tidak langsung frontal. Itu kalau yang sudah berpasangan. Sementara untuk yang sendiri masih belum berpasangan, di sini lebih disarankan kepada coba ambil langkah keluar. Ya, coba lakukan sesuatu yang baru, yang dimana ini bisa membunuh kebosanan kesendirian Anda, yang bisa membunuh kesepian Anda. Setu Kliwon itu untuk asmaranya. Soal keuangan, Mbak Ning rasa di sini ada sesuatu yang berkembang. Ini dua hati ini tentang janji, tentang perjanjian, tentang komitmen, tentang keinginan-keinginan yang sudah numpuk dan dijadikan satu, semacam itu. Nah, ini masih berproses. Karena kalau uangnya di sini Mbak Ning lihat Anda masih mengumpulkan, semacam masih nabung ya. Semacam masih nabung untuk keperluan yang berhubungan dengan keinginan Anda. Ingin apa? Misalnya ingin mentraktir pasangan, ingin mentraktir pacar, ingin mentraktir kekasih. Ada juga yang ingin melamar. Nah, ini masih proses nabung di sini ya. Periode Oktober ini sepertinya tabungan masih harus dikumpulkan sedikit demi sedikit karena berproses, jadi harus agak sedikit menahan diri dengan adanya raja hati. Anda perlu menahan diri untuk keinginan-keinginan yang besar yang memang tabungannya belum cukup, ya ditahan dulu. Semacam itu. Di sini ada 9
wajik. 9 wajik ini bercerita tentang kemandirian secara finansial. Anda inginkan sesuatu, Anda membutuhkan sesuatu, semuanya bisa terpenuhi. Ini merasa tercukupi. Jadi di pekerjaan Anda juga merasa tidak dikekang, merasa mandiri, merasa terpenuhi, tercukupi, puas, begitu ya. Kalau di hubungan kemungkinan Anda tercukupi tetapi Anda merasa sendiri karena tidak ada yang mendukung, tidak ada yang baturi, paham ya? Baturi, mudah-mudahan ada nanti yang bantu untuk mentranslate di kolom komentar. Sementara kalau kita bicara keuangannya, ini juga Mbak Ning rasa cukup. Untuk memenuhi kebutuhan bisa, tapi untuk keinginan yang besar harus nabung dulu. Kita lihat pesan untuk Setu Kliwon. Bidik sasaran keinginan. Wah, ini fokuskan semua pikiran, perasaan, dan tindakanmu pada target yang diinginkan. Kuncilah sasarannya, ingatlah untuk memikirkan apa yang Anda inginkan, bukan pada apa yang tidak diinginkan. Nah, ini pesan untuk Setu Kliwon, silakan disesuaikan sendiri. Mbak Ning rasa ini tentang target, tentang keinginan besar. Coba fokus di situ dulu, jangan fokus atau terganggu dengan pikiran-pikiran yang lain. Kita ke weton selanjutnya nggih untuk Setu Legi. Sekarang ini kita coba tarik energi untuk Anda yang wetonnya Setu Legi di periode pembacaan bulan Oktober. Periode pembacaan bulan Oktober ini ada kehidupan seperti apa yang ketarik. Ingat, ini sangat universal pembacaannya, tidak akan spesifik dan tidak akan secara detail. Kalau Anda ingin secara detail, Anda ingin hanya energi Anda saja yang ketarik sama Mbak Ning, silahkan Anda bisa mengambil pembacaan secara pribadi berbayar. Nomor adminnya Mbak Ning yang baru sudah dicantumkan di sini. Setu Legi Oktober 2022. Kartu yang keluar pertama adalah 7 hati, lalu ada Raja Keriting. Muncul berikutnya ada 5 hati, 5 sekup, kartu Joker, dan di sini ada Raja Wajik. Dari sisi pekerjaan untuk Setu Legi Oktober ini, Mbak Ning lihat Anda akan kebingungan. Banyak pekerjaan yang harus Anda lakukan. Kalau misalnya Anda sudah bekerja, kalau belum bekerja mungkin banyak pilihan peluang pekerjaan yang datang, tetapi Anda bingung harus mengambil pekerjaan yang mana. Ya, kalau memang Anda sudah bekerja, kemungkinan Anda ini bingungnya adalah Anda harus selesaikan yang mana dulu. Karena pimpinan Anda di sini, kalau Mbak Ning boleh bilang, tidak bisa dibantah orang ini. Di Raja Keriting ini, orang ini energinya tidak bisa dibantah. Kudu dituruti, karena orang ini merasa dia yang berkuasa. Ya memang orang Jiragani. Maka di sini kalau Anda di periode Oktober itu banyak sekali ditekan, banyak sekali dituntut target dan lain sebagainya, bersiap untuk itu. Coba kita klarifikasi Setu Legi Oktober. Ya, ada Ratu Hati. Ini harus Anda tekan perasaan Anda, karena Mbak Ning merasa di sini energinya Anda yang tertekan. Anda yang sensitif, kadang-kadang pengen ngamuk, emosi, tapi ya piye, orang sudah perintah, emang sudah aturan perusahaannya seperti itu, ya toh. Jadi di sini Anda dituntut untuk lebih sabar kalau di pekerjaan. Kita coba ke urusan cinta, asmara. Di sini ada 5 hati dan ada 5 sekup. Mbak Ning lihat ada konflik ini, ada semacam pertengkaran, ada eyel-eyelan begitu ya. Entah, mungkin pasangan Anda tidak bisa dipercaya, mungkin pasangan Anda membuat Anda kecewa, menyesal, kehilangan barang, kehilangan sesuatu. Ada yang seperti itu, jadi ini ada semacam energi penyesalan, setelah kehilangan begitu ya, tidak bisa mempertahankan sesuatu, sehingga di sini ada yang bertengkar, ada yang berkonflik, engkel-engkelan.
Itu untuk yang berpasangan. Jadi waspada dengan kondisi yang seperti ini agar Anda tidak kaget kalau memang energinya belum Anda rasakan. Sementara itu juga Mbak Ning melihat untuk yang masih sendiri di sini Anda merasa sepi, merasa kayak banyak yang tidak suka pada Anda. Bukan tidak suka sih, ini lebih kepada banyak yang menyorot pada Anda karena kesendirian Anda. Karena Anda ini jomblo, tidak punya pasangan. Ini semacam ada bully di sini, diolok-olok gitu loh. Kita coba klarifikasi satu kartu aja. Ada 7 wajib. Anda di mode bertahan aja. Sudah sabar. Kalau memang diolok-olok, kalau memang Anda merasa sudah mengecewakan pasangan, ya yang pertama minta maaf, tapi kemudian berusaha untuk memperbaiki dengan adanya 7 wajib ini. Berusaha untuk memperbaiki agar kedepannya ini tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Kalau soal keuangan, Mbak Ning rasa di sini kartu Joker dan Raja Wajik ini cukup bagus. Karena ada sesuatu yang datang, ada sesuatu yang sangat baru yang datang dan membuat keuangan Anda cukup baik hasilnya. Ya, ini 9 hati. Adakah di antara Anda yang sudah menunggu-nunggu energinya, menunggu sesuatu untuk datang yang berhubungan dengan rezeki ini? Periode Oktober 1 Legi kemungkinan bisa mendapatkannya. Anda bisa merasa puas lah, karena ini yang Anda tunggu-tunggu akhirnya datang juga. 2 hati, tentang kesepakatan, tentang komitmen, tentang perjanjian, atau bisa juga penyatuan. Misalnya ini terkait pekerjaan, berarti kemungkinan Anda sudah terikat kontrak, jadi tidak bisa protes kalau dikasih tambahan kerja atau dikasih target. Kalau misalnya Anda ini di hubungan asmara, 2 hati ini kemungkinan Anda pun juga masih tetap berusaha mempertahankan hubungan, berusaha menjaga hati dan berkomitmen karena sudah menyatu, sudah menikah. Kalau yang belum menikah bagaimana Mbak Ning? Yang sudah menikah ya otomatis cukup sabar. Anda janji sama diri Anda sendiri, Mbak Ning lihat Anda berjanji kepada diri Anda sendiri akan tetap berusaha kuat. Nah, berusaha tabah kalau misalnya ada yang mengolok-olok. Soal uang ini Mbak Ning rasa ya sesuatu yang dijanjikan orang pada Anda bulan Oktober ini cair, bulan Oktober ini datang dan membuat keuangan Anda cukup banyak berubah secara signifikan. 1 Legi, kita coba lihat 1 Legi. Kreatif, jiwa mengekspresikan dirinya melalui cara dan kegiatan kreatif dan seni. Ekspresi ini akan membuatmu merasa begitu hidup, gembira, dan lebih semangat dalam menjalani hidup. Kalau di urusan asmara Anda masih sendiri, ya, Anda masih tidak ada pasangan, mungkin ini juga cocok. Anda bisa menghabiskan banyak waktu menjalankan hobi agar Anda tidak merasa jenuh dan melupakan urusan olok-mengolok dari orang-orang sekitar. Dan Anda sesuaikan ya tentang pekerjaan atau keuangan Anda. Matur nuwun 1 Legi, cukup sampai di sini pesannya. Kita ke weton 1 Pahing. Tiba saatnya untuk weton 1 Pahing. Sekarang kita coba lihat di weton 1 Pahing itu periode Oktober ada energi cerita kehidupan seperti apa. Ingat tidak bisa cocok 100% untuk pembacaan ini karena Mbak Ning menarik energi banyak 1 Pahing. Banyak energi 1 Pahing yang masuk di sini dan berbeda-beda. Kita lihat secara universal. Jadikan bacaannya Mbak Ning ini mungkin sebagai motivasi untuk yang baik-baiknya. Kalau misalnya kurang menyenangkan ya jadikan antisipasi, persiapkan diri Anda, persiapkan mental Anda. Gitu ya. Bersyukur sekali kalau ternyata ini tidak akan bisa terjadi pada Anda. Bisa saja itu kemungkinannya ada di alam semesta juga. Kita coba lihat 1 Pahing
Soal pekerjaan, Mbak Ning lihat di sini memang Anda mendapatkan apa yang Anda mau. Jadi semacam kalau Anda kerja 30 hari atau 26 hari, libur 1 hari, ya Anda digaji seperti energi yang Anda keluarkan. Seimbang lah. Jadi yang dikeluarkan perusahaan sama yang diterima perusahaan itu cukup seimbang. Pekerjaan di periode Oktober ini buat hari Satu Pahing cukup stabil, Mbak Ning rasa, meskipun tidak menutup kemungkinan ini pekerjaan yang berhubungan dengan rutinitas. Jadi kalau berhubungan dengan rutinitas itu otomatis ya ada kejenuhan juga kadang-kadang. Begitu, nggih. Satu Pahing, klarifikasi untuk satu kartu pekerjaannya ada 7 hati. Jalan satu-satunya untuk membuat Anda terhibur, membuat Anda menghilangkan kejenuhan adalah melakukan beberapa pekerjaan atau mencari beberapa alternatif hiburan, kesenangan di tempat kerja. Kira-kira apa? Kalau memungkinkan Anda bisa bekerja sambil mendengarkan musik, ya silahkan. Kalau memungkinkan Anda bekerja sambil nonton film, ya silahkan. Kok enak banget bekerja sambil nonton film, enggak? Karena di sini ada beberapa alternatif pilihan yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan kejenuhan di tempat kerja. Itu yang dimaksudkan sama Mbak Ning. Jadi Anda tinggal pilih saja gimana caranya. Anda yang paling paham kondisinya, begitu ya. Soal asmara Satu Pahing, Mbak Ning lihat ada sakit hati. Ada kekecewaan karena ada sesuatu kebenaran yang terungkap di sini. Tentang hal-hal yang mungkin dilakukan oleh pasangan Anda, atau mungkin Anda ini berencana akan menyatakan cinta, melakukan pendekatan tapi tidak mendapatkan respon dari si dia, itu bisa saja. Jadi ini ada kekecewaan, ada kesedihan. Kalaupun yang sudah berpasangan, Anda akan tahu tentang kabar yang mungkin dilakukan sama pasangan Anda saat Anda dengan pasangan Anda ini sedang jauh, tidak sedang berdekatan. Ada rasa kecewa di situ. Tetapi detailnya apa, ya Mbak Ning bukan Tuhan. Sehingga detailnya ya Anda nanti yang akan merasakannya, bukan Mbak Ning. Satu Pahing disesuaikan untuk yang sudah berpasangan atau yang masih sendiri. Kalau kita bicara uang, di sini ada Raja Keriting dan juga ada Ratu Hati. Ini terkait seseorang yang bijaksana, seseorang yang bisa mengendalikan diri, berpikir secara logis juga, dan nyaman, aman, bahagia, terkendali. Keuangan mengalir, Mbak Ning lihat, ada aja rezeki yang datang kepada Anda. Mungkin rezekinya tidak terlalu besar, tapi maler sedikit, sehingga ini pun Anda juga tidak jadi kaya raya atau banyak uang, enggak. Tapi begini, analogikan seperti ini. Ketika Anda mendapatkan rezeki sebesar 100.000 hari ini, Anda membelanjakannya 100.000, entah untuk keperluan apa. Lalu besok Anda dapat rezeki lagi 125.000. Anda belanjakan lagi habis, besok ketemu lagi 100.000. Seperti itu, jadi rezekinya maler. Ini yang Mbak Ning lihat untuk Satu Pahing. Ada kartu 4 keriting di sini. Anda cukup sebagai orang yang pemikir, memang Anda sebagai pemikir menunggu situasi. Anda ini selalu mencari cara bagaimana untuk bisa, pertama mungkin bisa kerja yang nyaman, tenang ya. Kemudian Anda ini juga sedang mempertimbangkan kalau urusan asmara, Anda sedang mikir bagaimana cara untuk bisa bahagia, untuk bisa mendekati seseorang, mungkin begitu. Sementara kalau kita bicara soal uang, Anda di sini juga setiap kali mau mengeluarkan uang nggak gerusa-gerusu, nggak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba, tetapi Anda juga pertimbangkan dulu. Itu yang Mbak Ning lihat. Kita coba lihat waktu yang sempurna. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menjalankan inspirasimu. Pintu kesempatan sudah terbuka, jalan dan lewatilah. Jangan menunda-nunda ataupun tergesa-gesa.
segala sesuatu sudah siap mendukung keberhasilanmu. Nah, ini pesannya. Jadi ndak boleh terburu-buru, ndak boleh terbuka-buka, ndak boleh terburu-buru, ndak boleh tergesa-gesa, ndak boleh menunda-nunda juga. Jadi ada saat yang tepat nanti akan terbuka sendiri, Anda tinggal berjalan, mengikuti dan melewati semua ini. Mbak Neng rasa cukup ya untuk pesan dari weton satu pon, satu wage, satu kliwon, satu legi, dan satu paing sudah dijadikan satu video. Mudah-mudahan nanti energinya bisa cepat begitu ya pembacaannya. Ditunggu, silahkan dibuka playlist bulan Oktober kalau pengen tahu pembacaan-pembacaan di periode Oktober ini apa saja yang bisa ditonton. Salam Rahayu, matur sembah nuwun, saya Mbak Ning.